فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah masuk pada jenis yang ke-13, yaitu asyad. Secara lughah apa? Betul balik. Al-infirad. Al-infirad. Nah, wal mufaraqah. Dan telah kita lewati kemarin khilaf dalam mentakbirkan pengertian syad di kalangan para ulama. Disebutkan pertama kali pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang syad, yang inti dari pengertian beliau tentang syad apa? Ya, Faham? Yang kita menyelisihi banyak. Seorang perawi yang thiqah meriwayatkan hadis yang menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh manusia. Nah, di sini inti dari ta'rif Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaitu wujudun mukhalafah. Nah, baik. Demikian pula, nah, sisi yang kedua ikhwanillah yaitu apa? Riwayatul rawi as-thiqah di haditsin fa yatafarradu bihi wa fihi mukhalafatun lil ahadits sahihah. Nah, jadi dipersyaratkan di sisi Imam Syafi'i rahimahullah untuk syad adanya apa? Adanya mukhalafah, baik mukhalafah kepada riwayat yang lebih banyak atau mukhalafah terhadap hadis-hadis yang sahih yang lain. Nah, kemudian kemarin kita lewati juga wa yuraddu syadda wa yuraddu ma syadda bihi ghairu thiqah. Nah, mengenai hukum, nah, dibedakan kalau yang syadz itu adalah seorang thiqah, maka apa kemarin? Bagaimana kita mensikapinya? Kalau yang meriwayatkan secara syadz itu seorang thiqah, bagaimana mensikapinya, Adil? Apa Zain? Nah, intinya kemarin bagaimana? Sebelum kita tahqiq yang disebutkan dulu oleh apa? Nah, oleh Ibnu Katsir di sini. Itu kalau yang meriwayatkan syadz itu thiqah, maka apa? Nah, tawaqquf. Ya, tawaqquf tidak berhujjah dengannya. Tapi kalau yang meriwayatkan selain thiqah, maka langsung ditolak. Nah, tapi ini perkataan yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir, dari Al-Khalili. Kita lanjutkan. Berhubungan dengan perkataan ini, alhamdulillah. Telah menukilkan dari perkataan Abu Ya'la Al-Khalili, yang menukilkan juga dari jamaah kalangan Hijaziyin. Bahwasanya syadz
Apabila datang dari thiqah maka tawakuf dalam menerimanya. Kalau datang dari selain thiqah maka ditolak. Qala istashkala Ibnu Salah kalam al-Khalili fa arada alaihi iradan wa tabi'ahu jama'atun ala dhalik. Falidha qala al-Biqai al-zahiru anna kalam al-Khalili muqayyadun bima qayyada bihi al-hakimu aw nahwu dhalik wa illa kana kalamuhu saqitan. Oleh karena itulah Al-Biqai mengatakan yang zahir bahwasanya perkataan Khalili ini dibatasi dengan apa yang Imam Hakim membatasinya atau yang semisal. Jika tidak demikian maka kalamnya jatuh, yaitu tidak bisa diterima. Lakin bin nadhari li ta'rifil Khalili la nahtaju taqyidahu bi qaidil hakim fa huwa muqayyadun fi'lan fi kalami. Akan tapi dengan melihat pengertian Imam Khalili sendiri, kita tidak butuh dengan apa batasan-batasan yang didatangkan oleh Imam Al-Hakim. Sebab apa? Sebab perkataan Khalili tersebut sudah dibatasi dengan kalamnya sendiri. Dengan kalam dia sendiri. Baik. Pengertian Khalili apa? An-nasyad ma laysa lahu illa isnadun wahid yashiddu bihi thiqatun aw ghairu thiqah. Yaitu syad itu adalah hadis yang tidak memiliki kecuali satu sanad yang menyelisihi dengan sanad tersebut seorang thiqah atau seorang yang selain thiqah, yang bersendirian dalam meriwayatkan satu sanad tadi. Tayyib. Faqad qala Ibnu Rajab fi syarh al-ilal walakin kalamul Khalili fi tafarrud syuyukhi. Ini pada tafarrud syuyukh. Wa syuyukhu fi istilahi ahli hadzal ilmi ibaratun amman duna al-a'immati wal huffaz. Dan syuyukh di sisi istilah ulama dalam ahli ilmu mustalah khalifillah syuyukh itu derajatnya apa? Yang di bawah a'immah dan hufaz. Ketika seorang dikatakan syekh khalifillah itu ini termasuk tingkatan yang tidak terlalu tinggi dalam ilmu mustalah. Karena derajatnya di bawah a'immah dan hufaz. Wa qad yakunu fihim as-thiqah wa ghairuh. Terkadang pada deretan syuyukh itu ada thiqah dan yang lainnya. Qala fa amma man farada bihi al-a'immatu wal huffaz faqad sammahu al-Khalili fardan. Adapun yang a'immah dan huffaz bersendirian dalam meriwayatkan, Al-Khalili menamakan dengan penamaan yang lain, yaitu dinamai dengan fardan. Jadi ini istilah Khalili. Wa dzakara anna afrad al-huffaz al-mashhurin al-thiqat aw ifrada imamin 'anil huffaz wa la immati sahihun muttafaqun alaih. Wa masalahu bi hadits Malik ibn al-Mughaffar atau Malik ibn al-Mughaffar. Tayyib. Khalili memberikan istilah baru, yaitu dibedakan antara syadz dan fard. Kalau fard tadi apa? Kalau yang bersendirian itu a'immah atau hufaz. Bahwasanya bersendiriannya hufaz yang masyhur, yang thiqat, atau imam dari kalangan dari para hufaz dan para a'immah itu sahih. Dari kalian bersendirian itu adalah para imam. Itu dihukumi sahih muttafaqun alaih di sini. Dan beliau contohkan di sini dengan hadis Malik ibn al-Mughaffar tersebut. Betul dicek. Tobat namanya ini. Wa farraqa al-Khalili baina ma yanfaridu bihi syekhun min asy-syuyukh thiqat
wa ma yanfaridu bihi imamun aw hafidun. Faman farada bihi imamun aw hafidun qubila wahtujja bihi. Nah, dan beliau membedakan antara yang bersendirian itu syekh dari syekh-syekh yang thiqat, dan apabila yang bersendirian itu imam atau hafid. Fa farada bihi imamun aw hafidun qubila wahtujja bihi. Kalau yang bersendirian itu imam atau hafid diterima. Bi khilafi ma tafarrada bihi syekhun min asyuyukh. Berbeda dengan apa? Apabila yang bersendirian itu syekh dari kalangan syuyukh. Kenapa? Karena syuyukh ini apa? Derajatnya masih di bawah imam. Wa hakadzalika an huffazil hadits wallahu a'lam. Dan beliau mengingatkan yang demikian dari huffazil hadits. Qala wa hadza kalamun matinun yuhillu al-ishkal alladhi dzakarahu Ibnu Shalah wa man taba'ah. Dan ini perkataan yang kokoh yang akan menguraikan iskal yang disebutkan oleh Ibnu Shalah dan siapa saja mengikuti beliau. Nah, wa yu'akkidu hadza taqsimul Khalili lil afrad fi kitabih. Fangdur wa tum'inu fi. Fangdurhu wa tum'in fi. Maka lihat ya, yang menguatkan ini pembagian Khalili tentang afrad dalam kitab beliau, maka boleh dilihat. Jadi kesimpulan pada paragraf ini dibedakan, perlu dilihat yang bersendirian ini siapa. Apakah dia imam, hufat, ataukah derajatnya masih syuyukh. Yang syuyukh ini memang kadang thiqat, tapi tidak bisa belum mencapai derajat a'immah. Kalau a'immah mungkin dia bersendirian, dia mampu ya, karena memang dia apa? Dia punya dhabat yang kuat, dan juga mungkin memang dia mendengar itu secara khusus, dan kemungkinannya besar. Dalam artian apa? Kekuatan dia, dhabat dia itu lebih unggul daripada yang lain, sehingga untuk dipikulkan kekeliruan ini berat. Berbeda dengan kalau masih tingkatan syekh saja. Masih di bawah imam, di bawah hafid. Masih banyak kemungkinan untuk dia memikul kekeliruan. Qala wa qala Hakim an-Naisaburi huwa alladhi yanfaridu bihi thiqatu wa laysa lahu mutabi'. Hakim mengatakan syarat itu adalah yang seorang thiqah bersendirian dan tidak memiliki mutabi'. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang menguatkannya. Qala ibaratul Hakim fi ta'rifihi lisyadz kama fil ma'rifah lahu, qala wa huwa ghairul ma'lul. Syadz ghairul ma'lul di sisi Hakim. Fa innahu al-ma'lulu, ini tidak perlu fa innal ma'lula fa innal ma'lula ma yuqafu ala illatihi annahu dakhala hadithun fi hadithin aw wahuma fihi rawin aw arsalahu wahidun fawasalahu wahimun. Sebab sungguhnya hadis yang ma'lul, yaitu hadis yang ditemukan ilah padanya, annahu dakhala haditsun fi hadits, misalnya bahwasanya suatu hadis masuk ke hadis yang lain, atau seorang perawi keliru, atau arsalahu wahidun fa wasalahu wahimun, misalnya seorang meriwayatkan secara mursal, kemudian seorang yang keliru meriwayatkan secara mausul. Ini kalau ma'lul. Jadi ada ada cacat dalam hadis tersebut. Adapun syadz di sini, fa amma syadzu fa innahu haditsun yatafarradu bihi thiqatun min thiqat. Adapun syadz, maka sungguhnya dia itu adalah hadis yang seorang thiqah dari kalangan
para perawi thiqat bersendirian dalam meriwayatkan. Walaysa lil hadithi aslun na'am bimutabi'i lidzalika thiqah. Dan hadis itu tidak memiliki asal, tidak memiliki na'am pokok yang diikuti oleh riwayat-riwayat yang lain. Enggak ada mutabi, tidak ada yang mengikuti yang untuk menguatkan thiqah yang meriwayatkan sendirian tadi. Paham? Tsumma dzakara ibarat asy-Syafi'i sabiqah kal mustadil ala qawlihi biha. Nah, kemudian beliau setelah menyebutkan pengertian di sisinya, yaitu Imam Hakim menyebutkan perkataan asy-Syafi'i seperti dia sedang berdalil dengannya. Wa ka'annahu lam yafham minha illa ahadal amrayn alladzi dzakarnahuma qablu fi tafsiril a'immati li kalam Syafi'i. Seakan-akan yaitu kemungkinan besarnya Hakim tidak memahami dari kalam Syafi'i tersebut kecuali salah satu dari dua perkara yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam penafsiran para imam terhadap kalam Imam Syafi'i. Di depan pada ta'liq telah disebutkan di halaman 137 bahwasanya ta'rif Syafi'i mencakup dua perkara. Tapi Al-Hakim hanya memahami satu perkara saja. Wa huwa riwayatur rawi thiqah li haditsin fayatafarradu bihi wa huwa aslun wa la yutabi'uhu alaihi ghairu. Yaitu riwayat seorang rawi yang thiqah untuk suatu hadis. Kemudian dia bersendirian padanya dalam keadaan itu adalah asal, pokok. Tapi tidak ada yang mengikuti hadis tersebut. Wa fihi mukhalafatun lil ahadits sahihah allati rawaha thiqat, dan padanya penyelisihan terhadap hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh thiqat. Wa hadzal akhir yadullu alaihi ziyadatun zadaha al-Hafidz Ibnu Hajar wa dzakara annaha qaidun asqata min kalamil Hakim la budda minhu. Dan yang terakhir ini ditunjukkan oleh tambahan yang ditambahkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau menyebutkan bahwasanya itu batasan yang jatuh dari perkataan Hakim pada harus ada. Yaitu riwayatul rawi thiqah li haditsin fayatafarradu bihi wa la yutabi'uhu alaihi ghairu. Kemudian wa fihi mukhalafatun lil ahadits sahihah allati rawaha thiqat. Ini harus ada, yaitu adanya penyelisihan terhadap hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh thiqah. Faqala al-Biqai qala syekhuna yakni Ibnu Hajar asqata min qawlil Hakim qaidan la budda minhu wa huwa annahu qala wa yanqadihu fi nafsin naqidi annahu ghalat wa la yaqdiru ala iqamatin dalili ala dhalik wa yu'ayyidu hadha qawluhu wa dzakara annahu yughayyirul mu'allal. Beliau menyebutkan bahwasanya itu berbeda dengan hadits mu'allal. Fadhahiruhu annahu la yughayyiruhu illa min hadhil jihah. Dan yang zahir beliau tidak membedakan. Yughayyiruhu maksudnya membedakan. Membedakan antara syadz dan mu'allal. Ini kait Hakim yang dikatakan oleh Ibnu Hajar harus disebutkan, yaitu wa yanqadihu fi nafsin naqid annahu ghalat, dan muncul ikhwanillah pada orang yang sedang mengkritiki hadis bahwasanya itu kekeliruan. Muncul di benak. Baik.
wala yaqdiru ala iqamati dalili ala dzalik, dan tidak mampu untuk menegakkan dalil atasnya. Baik. Jadi ini menunjukkan kalau hakim membedakan antara syadz dan mu'allal. Dan yang zahir beliau tidak membedakan kecuali dari sisi ini, yaitu apa? Wahiyya kaunuhu lam yattali ala illati, yaitu di mana dia keadaan dia itu tidak melihat ilah yang ada. Wa amarrat fi fahuma mushtarikan fihi, adapun ditolaknya syadz dan mu'allal kedua-duanya sama. Tapi syadz ikhwan fillah di sini tidak terlihat tidak terlihat ilahnya menurut dia. Tapi kalau mu'allal jelas ilahnya. Taib. Wa yuwaddihuhu qawluhu wasyadzu lam yuqaf fihi ala illatihi kadzalik. Nah ini yang menguatkan bahwasanya syadz itu tidak didapati, tidak ketemu ilahnya. Sebagaimana mu'allal, kalau mu'allal ketemu. Yakni bal waqafa ala illatihi hadsan ila akhirih. Kalau mu'allal khanifillah intinya ilahnya jelas, itu mursal ataukah tadi satu hadits masuk ke hadits yang lain dan seterusnya. Tsumma qala al-Biqai qala syekhuna ya Ibnu Hajar wa hadza ala wa hadza ini hadanya depannya dibuang aja. Wa ala hadza taib. Sebentar. Tetap. Wa hadza ala hadza, hadanya di kembalinya beda. Wa hadza ala hadza. Ya, dan pengertian ini di atas penjelasan yang disebutkan tadi, adakku minal mu'allal bi katsir, ya. Dan syadz berarti wa hadza yaitu syadz, wa hadza syadz mudahnya wa hadza syadz ala hadza al bayan. Adakku minal mu'allal bi katsir, yaitu syadz berdasarkan penjelasan ini itu berarti lebih detail atau lebih jelimet daripada mu'allal. Kenapa? Karena kalau mu'allal itu kelihatan, sudah ketahuan ilahnya, tapi kalau syadz hanya muncul di benak ikhwanifillah, ini ada mukhalafah gitu. Fala yatamakkanu minal hukmi bihi illa min marisil fanni ghayatal mumarasah. Nah ini intinya. Dan tidak mungkin untuk menghukumi yang demikian itu kecuali dari seorang yang betul-betul menggeluti fan ini, menggeluti ilmu hadis dengan dengan sangat. Wa kana fi dzurwati minal fahmi minal fahmi tsaqib wa rusukhil qadami fi sinah warzaqahullahu ta'ala nihayatal malakah. Dan dia mencapai puncak pemahaman yang betul-betul mendalam dan kekokohan dalam dalam masalah ilmu hadis ini, sehingga Allah berikan rezeki mencapai puncak kemampuan sehingga bisa mencium ini syadz. Makanya terkadang sebagian mutaqaddimin seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Daruqutni khanifillah dari ahli ilmu, ya terkadang untuk menjelaskan sulit bagaimana mereka menghukumi mungkar misalnya. Atau Imam Bukhari, ini mungkar. Karena mereka mencium tayyib pada hadis tersebut illah yang tidak bisa diketahui oleh orang yang lain yang belum mencapai derajat seperti mereka. Makanya pembahasan ilal ikhwanifillah ini lebih cenderung kita ketika ingin menetapkan satu ilal butuh mencari tansis, butuh mencari nas dari ulama mutaqaddimun, baik menetapkan syadz atau menetapkan nakarah dan seterusnya. Baik.
Ini pengertian syadz. Dan Ibnu Salah kemudian mengatakan wa ashkiru ala hadza hadithul a'malu bin niyat. Dan bagi iskal menurut pengertian ini hadits a'malu bin niyat. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik,